ini adakah perusahaan yang kemudian terafiliasi gitu dengan tokoh-tokoh politik atau pemain besar kelas kakap pengusaha besar di Indonesia gitu. Apakah kita harus berhati-hati? Ternyata direkturnya ini adalah seorang politikus besar misalnya. Ada satu perusahaan yang suka magarin. Bukan daratan kan? Tapi ada yang bilang, kan itu dulunya daratan. Kok bisa ini ada perusahaan tukang magar-magar ini ada di pulau ini. Terus kita lihat kepemilikan saham. Ada juga nih yang berbintang di pundaknya misalnya begitu. Jadi purnawirawan dan sebagainya. Okay. Inisial. Apakah di Raja Ampat ini Greenpeace menemukan bahwa memang ada lobby-lobby politik yang terjadi untuk memuluskan izin-izin ini gitu? Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wet Kompas.com, Gaspol, ngobrol ngegas pasti. Apol, wis. Sudah hadir dengan pakaian hijau-hijau. Iya, saya dikelilingi Polhut ini. Ya. Dan Vito yang menggunakan outfit yang merepresentasikan kaum buruh. Bukan. Kawasan bekas ditambang nikel ya. Warnanya itu kan kalau kita ambil dari atas itu kan tanahnya itu kan ya kan hijau-hijau, terus kemudian ada apa ya kan. Nah, politik itu soal simbol, Bre. Iya, gitu. Ya kan. Nah, hari ini kita akan nampol apa ini, Vito? Nampolin ini Raja Ampat ya. Kita semua bersedih karena Raja Ampat viral, tapi bukan karena keindahannya lagi. Damn. Raja Ampat viral karena ada coklat-coklatnya di itu. Coklat-coklatnya. Itu. Ya udah Vito. Oke, kita thank you Bang Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace, udah kemari setelah ditahan Polsek berapa hari, Bang? Berapa jam lah ya. Berapa jam. Thank you sudah undang teman-teman. Ya. Bang Iqbal tuh yang kemarin teriak-teriak itu Chef Raja Ampat ditarik keluar itu. Dipiting. Bukan, diamankan katanya. Diamankan. Karena event supaya berjalan selesai gitu ya. Betul. Apa ngeteriak-teriak kayak ada acara. Namanya juga berjuang. Jurkam. Nah, kita ini Bang, langsung masuk ke perkembangan menanggapi pemerintah. Yes. Menanggapi pemerintah. Gue pikir perkara pemitingan ini, enggak ya? Kata Bang itu gini-gini aja perkaranya ya kan. Ini yang lebih penting kita bahas. Ini yang lebih penting substansinya. Betul. Ini kita berarti syuting setelah pemerintah mengumumkan untuk mencabut 4 iup perusahaan nikel di Raja Ampat. Yes. Nah, disampaikan bahwa memang dari 4 perusahaan ini memang ada beberapa masalah ya Vito ya. Salah satunya tadi apa yang belum ada tuh RKAB ya. Dan kemudian hanya satu yang dipertahankan yang PT GAK. Nah, itu. Yang dikunjungin Mr. Bahlil Lahadalia. Oh ya, yang dikunjungi itu ya. Dan memang tadi kalau kita lihat kan Kanda Bahlil menunjukkan petanya kan itu kan Mas, ini di sebelah sini sebenarnya tambangnya jauh, diklaim jauh dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin Mas Iqbal, aku sebagai masyarakat awam yang nggak tahu-tahu amat nih soal lingkungan, ini pengen tahu sebenarnya ketika misalnya ada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat itu yang diambil oleh Greenpeace, kan pemerintah mengklaim bahwa jaraknya jauh. Iya. Dan kemudian jauh dari lokasi yang memang spot wisata lah. Spot wisatanya. Planemonya. Ya, Planemo yang UNESCO ya. UNESCO Geopark. Nah, tapi ketika misalnya aktivitas tambang yang ditemukan oleh Greenpeace itu akhirnya mengancam di wilayah geoparknya sendiri nggak sebenarnya kerusakannya? Aku pengen tahu itu dulu sebenarnya. Kalau yang 4 tadi itu di dalam geopark. Yang 4 kan di dalam geopark, yang pada dicabut iupnya itu. PT GAK di luar geopark. Jadi garisnya belok deh. Gitu. Jadi belok. Tidak memasukkan GAK, tapi dia mencekung gitu ya. Nah, kalau ini gaspol harusnya tanya, ini kenapa belok ini GAK kenapa dari belok? Geopark? Kenapa ngepot dia di situ? Oh, itu ya beloknya ya, kita bisa. Belokan itu. Jadi ini enggak ada peta ini ya, enggak ada peta geoparknya.
Tapi geopark itu tuh beloklah dia di GAC beloklah nikel. dia di GAC itu. Jadi GAC nikel memang tidak menjadi bagian dari geopark. Tapi kita kan harus melihat ini dalam satu kesatuan gitu ya. Kesatuan pertama adalah Raja Ampat adalah satu kesatuan ekosistem. Kan kita nggak kayak kita nggak bisa membatasin kan di sini itu di wilayah Raja Ampat ini ada parimanta. Parimanta itu spesies besar di laut. Dia kan nggak bisa kita larang, jangan ke GAC ya gitu. Nggak bisa kan? Oh iya, gitu. iya. Masa dibilang penyu misalnya, jangan ke GAC gitu. Ke sini boleh, aja iya. gitu. Kalau tukik Iya. nyampe sih emang. Iya, jadi ini kan apa ya? Logika-logika yang nggak pas gitu ya untuk membuat jarak. Kan ini sama kayak kita bilang Bekasi banjir gitu ya. Terus ya masa Bogor yang disalahin gitu kan jaraknya jauh dari Bekasi. Bekasi Bogor jauh nggak Mas? Oh iya. 60 jauh. kilometer Iya, gitu. Iya. Tapi kan penyebabnya kan karena Bogornya situasinya udah nggak ada penahan Itu dia persoalannya. airnya. Sama kayak orang bilang kayak jauh nggak Riau sama Singapura? Enggak. Kalau dari sisi jarak lebih jauh Riau Singapura kan ketimbang dari Pianemo ke GAC kan. Tapi asap sampai nggak Singapura? Iya. Kalau misalnya kebakaran hutan di Riau, di Kalimantan Barat sampai kan ke Malaysia, masa kita bilang ya ini kan nggak jauh jaraknya Malaysia sama Indonesia gitu. Jadi nggak pas lah gitu logika kayak gini gitu. Nah, yang perlu diingat juga PT GAC ini perlu kita tanyakan ya Pak Menteri apa tadi Abang bilangnya? Kanda, siap. Bahlil. ya. Dinda bertanya. Anda menjawab. Kanda menjawab gitu ya. Ini kan GAC ini itu pulau kecil. Oke. Ada yang bisa bantah nggak? Gitu. Dia diputuskan sudah pulau kecil. Siapa yang memutuskan? Undang-undang. Undang-undang ini diubah 3 kali tapi tidak mengubah definisi tentang pulau-pulau kecil dan mengubah larangan soal tambang di pulau-pulau kecil tidak boleh. Terus ada permennya, peraturan menteri. Jadi ini udah ada undang-undangnya kuat kan? Ada peraturan menterinya yang bilang secara spesifik bahwa kalau ada ada pulau di bawah 10.000 hektar atau 100 km persegi itu tidak boleh ditambang. Mineral dan batu tidak boleh, jelas dia tidak boleh. Jadi ada kriteria boleh dengan syarat, kegiatan yang boleh dengan syarat, boleh dan tidak boleh. Jadi mineral batu bara ini itu betul-betul tidak boleh. Sekarang kita bertanya dan tidak dijelaskan sama Kanda Bahlil. Karena kalau Pulau GAC itu dia cuman berapa ribu? 7.000. Sekitar 7.000. Di bawah 10.000. Apakah Kanda Bahlil akan membantah? Kita tunggu episode berikutnya. Iya. Gitu. Lalu kenapa apa artinya walaupun 4 yang sudah dicabut? Saya nggak tahu ya, kita perlu bilang bahwa ini langkah besar, berani mencabut IUP. Jarang-jarang loh pemerintah kan. Ya. Walaupun tunggu viral dulu ya, tapi ya oke lah 4 dicabut. Tapi viral no ratas. No ratas. Betul. Kan viral terus iya. ratas ya. No viral no ratas, nggak ramai nggak digubris. Asik. Iya. Jadi kita harus kejar gitu ya. Kenapa GAC tidak diapa-apain gitu? Karena atau Bahlil mau ubah aturan undang-undangnya, bisa jadi toh. Iya, jadi kan diturunin misalnya definisi pulau kecilnya. Iya, kalau tadi kan definisi pulau kecilnya diturunin gitu ya, atau permennya diubah. Kan dulu pernah juga kan mengubah undang-undang agar iya. Sama-sama dong. Nah, ya tapi ada presiden itu. Ada presiden itu. Okay. Nah, itu pakai MK nggak? Yang itu? Yang mana? Pakai ya. Pakai, yang ubah undang-undang pakai MK. Ini ada juga MK yang memutuskan tahun 2023. Harusnya kalau kita pakai MK di sana, kita bisa pakai MK nggak di sini? Bisa dong. Kan nggak bisa dibantah MK kan? MK bilang apa tahun 2023? MK bilang bahwa kegiatan pertambangan itu adalah kegiatan yang sangat merusak. Bahasa Inggrisnya itu abnormally dangerous activity. Nah itu istilah di MK gitu ya. MK bilang ini abnormally dangerous activity. Jadi kegiatan yang sangat berbahaya sekali pada ekosistem dan orang yang tinggal di dalamnya, sehingga dia dilarang dilakukan di pulau-pulau kecil gitu. MK bilang begitu. Jadi masa yang kemarin mau ikut MK, sekarang nggak mau ikut MK. Gitu. Gaspol nggak nih? Gaspol. Masuk itu barang kalau masuk itu barang. Bagaimana Kanda? Tolong dijawab. Kanda nanti kita. Oke, artinya kalau di pulau kecil itu karena secara aturan itu nggak boleh karena termasuk masyarakat di situ tuh bergantungnya hanya di kawasan yang kecil itu. Jadi ketika kalau ditambang
Ya bahasa Jawanya remuk kabeh gitu Mas. Betul, itu dia. Ya kan? Dan ekosistemnya berbeda, Bro. Berbeda dengan daratan besar. Tapi bukan berarti daratan besar kemudian layak ditambang lalu kemudian layak dirusak gitu ya. Enggak gitu juga. Tapi posisi pulau-pulau kecil ini gitu itu posisi kunci gitu. Karena ekosistemnya sangat unik, berbeda, pohon-pohonnya pun berbeda. Kalau misalnya ini kan gayanya Bu Vito udah sering kayak naik gunung nih kan. Kalau kita ke gunung di puncak-puncak itu kan kecil kan pohon-pohonnya kan. Perdu. Ya kan rata-rata perdu, bukan pohon-pohon besar kan. Kenapa? Karena angin kencang. Pohon-pohon besar sulit tumbuh. Sama kayak di pulau-pulau kecil. Sebelum dia tinggi besar, dia udah ambruk gitu. Makanya walaupun pohon-pohon di pulau-pulau di Raja Ampat ini kecil-kecil, tapi dia penting karena dia bisa jadi udah jutaan tahun ada di situ atau ribuan tahun udah ada di situ. Gitu. Artinya misalnya aktivitas penambangan di Pulau Gak walaupun dia tidak masuk ke kawasan pariwisata itu, geopark itu tapi nanti ada kemungkinan bahwa dampak dari penambangan nikel di situ tuh juga akan merusak di sana walaupun jaraknya berapa Mas? 30 kilo kan. Nah, itu gimana? Sebelum ke sana gue mau ngomong kan yang dicari adalah titik terjauh. Gak ini jauh dari Pianemo gitu kan? Padahal kan ada Wayak kan bro di atasnya Pulau Gak. Dari Wayak itu salah satu yang ikonik juga. Jadi Raja Ampat ini nggak cuman yang hanya ada di uang 100.000 itu. Raja Ampat ini besar. Salah satunya ada Wayak kan. Kalau kita berdiri di Wayak gitu ya, pembukaan hutan lahan untuk penambangan KW di Pulau KW itu bisa dilihat tanpa teropong, tanpa binokular. Dari Wayak tuh kalau nggak salah yang spot yang paling eksklusif lah, paling mantep lah. Paling mahal dan paling mantep, dan kita bisa lihat hiu black tip di Wayak itu berenang di pinggir-pinggir pantai. Dan kalau kita berdiri dari puncak Wayak itu kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri langsung tanpa bantuan alat, tanpa binokular adanya pembukaan lahan di Pulau KW. Di KW. Dekat sekali. Nah, Wayak ke KW juga dekat. Wayak ke KW sangat dekat, KW ke Pulau Gak juga dekat gitu. Jadi kita kayak di twist gitu ya. Ini ngomong Pianemo aja karena orang-orang taunya Pianemo gitu. Nah, padahal dari tempat-tempat lain itu juga lebih dekat. Sama kayak aku bilang tadi, kan nggak mungkin kita perintahkan, Parimanta kau jangan ke ke sebelah sini saja gitu. Ini kan. mindset yang terbiasa dengan anggapan bahwa laut bisa dipagari mungkin. Nah, kalau laut bisa dipagarin, Parimanta bisa belok. Itu dia. Tapi bisa nggak sih di Indonesia laut dipagarin? Oh bisa, ternyata bisa. Tapi ngomongin pagar, ini memang sampai Raja Ampat kayaknya. Ini ada kaitan. Sedap juga ini. Mau langsung bahas itu? Bentar, pelan-pelan. Berarti dari pulau dari Wayak tadi ya, itu kan padahal spot yang oke banget itu, mantap. Betul. Lah berarti ketika orang ke sana misalnya turis mancanegara kita atau kita domestik kita akan langsung lihat ada pembukaan lahan gitu. Betul. Nah ini salah satu gini ya. Kenapa orang ke Raja Ampat? Kenapa kita harus ke gunung gitu ya? Karena kan kita mau beli view juga ya. Maaf, itu bukan dijual, tapi kita mau beli view juga kan. Kita mau lihat yang baik, kita mau lihat yang cerah-cerah. Nah kita jauh-jauh ke Wayak dan cukup mahal gitu ya, karena harus nginap tuh kalau kita mau ke Wayak, nggak bisa langsung. Tapi yang kita lihat lubang tambang. Perasaan orang pergi ke pariwisata tapi yang dilihat adalah kehancuran alam gitu. Jadi ini yang mungkin tidak dimengerti sama Pak Menteri, sama orang-orang yang duduk di pemerintahan gitu, bahwa bukan soal jarak yang jauh gitu, tapi tambang ini sangat merusak view gitu. Jadi bukan hanya sekedar misalnya tidak ada kadar merkuri dan sebagainya atau ini masih kecil. Jadi bukan sekedar itu, tapi kerusakannya kasat mata dan bisa kita lihat. Dan perlu diingat teman-teman, kan orang bilang kehancurannya masih kecil. Apa kita mau nunggu hancur semua gitu baru kita ribut? Tentu kami nggak menyalahkan orang-orang yang kerja di PT GAK, masyarakat yang tinggal di sana, karena memang tidak ada pilihan ekonomi ya gitu. Karena mereka ini yang spesifik di Pulau GAK gitu ya Mas. Di Pulau GAK. Tapi bayangkan mereka 2017 kan baru aktivasi katanya ya. Penambangan memang udah lama di sana. Katakanlah baru dari 2017. Ini baru 2025, baru beberapa tahun. Kerusakan deforestasinya udah sampai 300 hektar. Bayangkan kalau ini terjadi belasan tahun gitu ya. Padahal izinnya kalau tadi kita lihat dari dokumen yang di-share 2047. Bayangkan setelah 2 tahun setelah 100 tahun Indonesia. Setelah Indonesia emas. Katanya Indonesia emas. Jadi
Ada yang bilang Indonesia emas 2045. 2 tahun berikutnya Indonesia hancur karena nikel. Gitu. Terus kita bilang nggak hancur Indonesia, Jakarta masih berdiri kokoh gitu. Tapi kalau kita memang beranggapan Indonesia adalah satu kesatuan, maka tidak ada tempat di Indonesia yang bisa kita rusak, termasuk Raja Ampat. Gitu. Masa kita mengorbankan Raja Ampat, mengorbankan orang-orang di PT GAK gitu demi kenikmatan kita di Jakarta. Ini gitu. Jangan juga Jawa sentris ya, Jakarta doang, apa doang gitu. Betul. Memang nggak mau Jawa sentris, tapi IUP-nya diterbitkan sama pusat, Om. Iya, Jakarta. Iya, pusat. Iya. Aduh. Nah, Bang, tapi waktu Abang kesana itu kerusakannya emang udah kayak apa? Soalnya kan ya Kanda Bahlil kan bilang itu hoax aja tuh yang bilang udah rusak gitu ya kan. Sementara ya kalau kita lihat dari Google Map juga kelihatan sebenarnya kan udah deforestasinya kayak gimana. Iya, jadi banyak yang bilang hoax ya, karena sekarang AI ini digaungkan ya kan. Banyak yang ngomongin AI generate. Bahkan yang menggaungkan salah satunya Ayo. ya itulah pokoknya. Ayo. Apapun ceritanya AI solusinya. Tahu lah ya, gaspol. Nah, jadi orang-orang memang lagi hobi bikin AI kan ya. Jadi banyaklah foto-foto yang di generate. Tapi ini dimanfaatkan gitu sampai disampaikan ini hoax gitu ya. Padahal apa yang disampaikan Greenpeace gitu ya, kita udah kesana. Kita udah lihat langsung, kita udah terbangin drone juga untuk lihat atasnya Pulau Gak. Bahkan kita sudah kita hitungkan deforestasinya udah 300 hektar. Ada limpasan lumpur gitu ya ke wilayah pesisir. Boleh tidak? Harusnya nggak boleh. Karena mereka harusnya perusahaan itu membuat kolam-kolam sehingga tidak boleh ada limpasan lumpur. Lumpurnya tentu berbeda. Kalau lumpur-lumpur di kita gitu ya, tentu kadar logam beratnya akan lebih rendah. Di sana kan tuh ada nikelnya. Jadi ketika limpasan itu sampai ke perairan, tentu dia akan ada pengaruhnya, kadar logam beratnya lebih besar. Kalau kita lanjut ke Kabena misalnya sama Teluk Weda, ada beberapa riset yang baru keluar. Risetnya membuktikan di dalam darah warga di sana yang dicari sampel itu lebih besar kadar logam beratnya. Arsenik dan merkuri. Ketika dibandingkan sama orang-orang yang tidak tinggal di wilayah pertambangan. Di Kabena juga. Di Kabena mereka mengambil riset urin dari masyarakat di sana. Tapi saya bilang, apa Pulau Gak mau sehancur Kabena? Apa Pulau Gak mau sehancur tempat-tempat lain di Indonesia gara-gara nikel? Baru mereka menyadari gitu. Jadi upaya ini sebenarnya adalah upaya untuk kita berempati pada daerah-daerah lain dan melihat bahwa ancaman itu udah di depan mata kita gitu sebenarnya. Satu lagi, Bang. Jadi ini nggak hoax gitu ya. Tidak hoax tentu saja. Tidak hoax. Dan hasil kelilingnya Greenpeace di sana ini kan ada 5 pulau. 4 yang dicabut kan, dan 4 pulau itu kalau 4 atau 3 kalau nggak salah kan juga perusahaan nikelnya udah disanksi dulu tuh sama Kementerian Lingkungan Hidup setelah viral Raja Ampat ini. Sebenarnya kerusakannya memang lebih parah kan di pulau-pulau itu, di Pulau KW, di pulau yang 4 Batang Pele. 4 perusahaan ini ya, 4 perusahaan. Jadi ada 5 perusahaan yang aktif nih sekarang. 4-nya di pulau-pulau kecil, 1 di pulau besar. Waigeo itu. Di Waigeo ya ada 1 PT di sana. Tapi ada juga yang sudah berhenti beroperasi. Tapi IUP-nya masih aktif ya, izinnya masih aktif. Tapi dia tidak melakukan aktivitas. Apakah mungkin dia melakukan aktivitas lagi? Mungkin dong. Mungkin. Kan Pak Menteri Bahlil bilang ini RKAB-nya belum ada gitu. Jadi kalau tahun depan dia majuin RKAB, jadi ACC. Jadi ACC kan, kayak gitu. Jadi kan ada peluang-peluang itu. Jadi kami melihat pertama itu ada di Pulau Menuran. Pulau ini aktivitasnya udah berhenti sekitar 2-3 tahun, tapi belum direklamasi. Lubang tambang masih ada, iya. Terus LH datang, kita segel nih. Segel lah, orang nggak ada aktivitas lagi. Tapi izinnya masih ada. Lu siapa yang mau ditemuin nggak ada aktivitas? Harusnya dipidana kan? Ada pidana lingkungan. Dan ada beberapa perusahaan lagi. PT GAK sudah melakukan eksploitasi. Lalu kemudian di Pulau KW juga sudah ada eksploitasi. Itu yang saya bilang dari Wayak kita bisa lihat. Pada saat kami ke sana, itu juga masih ada aktivitas perusahaan itu Pulau KW. Lalu kemudian Pulau Batang Pele. Pulau Batang Pele ini
Mas, wah aku snorkeling di sana, sombong. Oke. Ini riak yang tepat. Iya. Iya betul. Tapi mungkin ini kan kan orang-orang cuma taunya orang-orang sukanya wayak sama pianemo gitu ya. Tapi aku ke Batang Pele snorkeling di sana, itu keindahan terumbu karangnya, aku bilang ajib, keren betul. The best ever. Surga banget ya itu. Surga banget yang aku beberapa kali snorkeling gitu ya, dan ini yang paling oke banget. Terumbu karang lebih besar dari ruangan ini tuh ada di sana. Hah? Mah, Ya serius. ruko kali itu. Table gitu, terumbu karang table gitu. Terus warna-warni Mas, nggak kayak pernah mungkin ke Pulau Seribu lah ya. Yeah. Bukan Pulau Seribu bagus, Pulau Seribu bagus. Ya, Tapi kan yang coral bleaching yang udah coral putih-putih, bleaching yang iya. sebagai putih-putih. Ini warnanya Mas menyala, betul-betul menyala. Jadi pas saya ke sana itu ya, saya mikir kok tega sih ya ekosistem sebagus ini itu dirusak gitu. Mungkin bilangnya ya kan belum rusak, tambangnya belum ada ngerusak ini, apa nunggu rusak dulu gitu ya. Bayangkan kalau rusak dulu kita ke sana, ini hancur mau ngapain lagi gitu. Ini kan masih bagus ya. Nah, sekarang itu di Batang Pele itu mereka melakukan eksplorasi, mereka melakukan pengeboran gitu. Dan pada saat mereka melakukan pengeboran saja, ini baru pengeboran kecil ya, itu limpasan lumpurnya udah kemana-mana. Terus mereka juga membuka mangrove kan, karena untuk arus lalu lintas gitu. Jadi mangrove juga akhirnya kan di pesisir itu mangrove. Jadi Mas, pulau-pulau kecil ini itu semacam menggambarkan ekosistem bumi sebenarnya. Di tengahnya ada hutan, lereng sedikit, dia ada tumbuh-tumbuhan lereng gitu ya. Lalu kemudian di ujungnya ada mangrove. Habis di ujungnya mangrove dia ada terumbu karang. Habis terumbu karang dia kemudian lautan yang agak lebih dalam dan seterusnya. Jadi ini satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa bilang kan atasnya aja yang rusak, bawahnya enggak gitu. Nggak bisa. Jadi ini ibarat tubuh sebenarnya. Ya nggak apa-apa, cuman tangannya yang luka, kakinya enggak. Kok kita tega gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bias Jakarta ya Mas ya, bias mungkin kita bisa bilang mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf Kanda gitu ya. Cara pikir kita harusnya cara pikir yang keseluruhan gitu ya. Ada masyarakat, ada manusia yang tinggal, ada tumbuhan, ada tanaman, dan terlalu antroposentris gitu ya, yang menganggap manusia lebih tinggi daripada alam. Padahal tanpa ini kita nggak bisa hidup gitu. Jadi kerusakan sebenarnya ya potensi ya, kerusakan sudah terjadi. Dan ketika iup-iup di sana aktif sampai 2047 sampai 2033 itu akan berpotensi menghancurkan Raja Ampat gitu. Tapi sempat foto Mas pas di Batang Pele snorkeling. Foto. Dan ngebayangin bingung juga bayangin Dan karang. kalau teman-teman nanti mau lihat ya foto-fotonya di Batang Pele itu bisa. Dan kan nggak semua orang punya kemampuan untuk scuba diving kan. Nggak semua orang punya kemampuan pembiayaan untuk ngambil sertifikat. Tapi dengan cara kita snorkeling aja itu rasanya kita udah kayak divers hebat gitu. Diving beneran ya. Karena beneran, biotanya bagus banget kan. Maka aku nggak membantah gitu ya hasil-hasil riset yang menyebutkan bahwa 75% spesies terumbu karang di dunia adanya di Raja Ampat. 75% 75% ada di Raja. Mau ngomong kasar. enggak. Gitu maksudnya. Gitu betul, ya Mas. ditambang gitu loh maksudnya. Makanya. Betul. Apa nggak punya apa ya? Makanya aku sering bilang gitu ya. Kita tuh miskin imajinasi. Iya. Soal ada nggak cara lain selain industri ekstraktif? Iya. Kan kita punya banyak ilmuwan ekonomi ya. Aktivasilah itu gitu. Pasti mereka punya ide-ide gitu ya. Ada infrastruktur pariwisata. Kenapa Pulau Gak, PT Gak mereka masyarakat di Pulau Gak itu nggak mau nambang gitu. Nggak mau tambangnya ditutup gitu kan. Karena mereka nggak punya infrastruktur untuk ekonomi lain kan. Iya, itu Mereka menjadi terbatas. satu-satunya penopang. Iya, penopang. Bagaimana kalau seandainya pemerintah memberikan infrastruktur pariwisata ke sana? Iya. Ada insentif. Tentu mereka akan milih pariwisata. Ini kan karena mereka tidak ada pilihan, makanya saya bilang kami tentu tidak bisa menyalahkan masyarakat di Pulau Gak, masyarakat pekerja-pekerja karena tentu kalau mereka bisa menjaga lingkungan, menjaga dia punya kampung, dia punya hutan, dia punya laut, tentu mereka akan jaga. Gitu. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Tentu itu harus kita pahami juga sih. Iya. Tapi berarti situasinya di sana kan
ya otomatis akan ada warga yang pro tambang meski itu karena kebutuhan perut, bukan karena fafifu was-was ekonomi, hilirisasi dan sebagainya. Emang sesederhana urusan nafkah sehari-hari aja. Tapi juga pasti kan juga ada warga yang mungkin bisnisnya atau usahanya di pariwisata yang cemas juga kan. Itu situasi di sana tuh apakah memang terjadi semacam pembelahan atau konflik horizontal antara warga yang pro tambang karena urusan perut dan warga yang pro wisata karena sama-sama urusan perut juga gitu? Ini yang sebenarnya saya sayangkan waktu Pak Menteri Bahlil datang ke GAK gitu ya, lalu terus tiba-tiba manggil warga pro apa tidak gitu ya, apa mau tidak ditutup, tidak jangan gitu ya. Ini mempertebal basis konflik sebenarnya. Karena kayak di Pulau GAK atau di beberapa tempat itu selalu ada yang pro dan kontra. Pasti ada di mana-mana tuh selalu ada yang pasti pro dan kontra. Soal periuk nasi kan. Tentu kita harus ada yang bekerja di tambang dan ada yang tidak bekerja di tambang. Harusnya jangan masuk ke sisi ini gitu ya. Pemerintah harusnya mengakui begitu bahwa ada tata kelola yang salah gitu kan, sehingga dicabut kan ini. Iya kan? Ini artinya harusnya pengakuan sih. Pemerintah sudah mengakui bahwa ada tata kelola yang salah. Kenapa ngeles? Akui gitu. Kenapa harus ngeles dulu dengan bilang, tidak dicabut. Terapa hutan kami bersih gitu ya, laut kami bersih. Biru. Kenapa membangun narasi yang memungkinkan orang untuk berbenturan antara pro dengan tambang dan tidak pro dengan tambang? Aku agak menyesalkan sebenarnya narasi itu yang pertama kali dibangun untuk menjawab teman-teman Greenpeace dan teman-teman NGO lain gitu. Kenapa tidak melihat benar nggak sih gitu? Jadi ujinya itu harusnya uji saintifik ya, atau Pak Bahlil bisa bersurat ke KLHK untuk memanggil mereka untuk meninjau kembali gitu. Tapi benturan narasi itu di sosmed aja atau memang real di lapangan? Mereka berbenturan juga tuh. Real di lapangan. Aku beberapa kali ke beberapa pulau gitu ya, bahwa ada bahkan yang harus pindah rumah gitu karena dia menolak tambang. Teman kita juga gitu ya, dia menolak tambang dan beberapa kelompok lain. Tapi dia punya rumah di dekat sama teman-teman yang pro tambang, sehingga dia harus keluar gitu. Bahkan keterlibatan tokoh-tokoh agama untuk meredam konflik ini udah dilakukan di Raja Ampat gitu. Dan sampai turun tangan lah maksudnya tokoh-tokoh betul tokoh-tokoh agama gitu ya. Lalu kemudian kan demonstrasi soal Raja Ampat, teman-teman di Raja Ampat ini nggak baru 1 hari 2 hari. Kan ini udah berbulan-bulan mereka demo di sana. Mereka juga udah bikin petisi kan. Jadi menurutku kenapa harus sekarang gitu ya? Tunggu no viral no justice, nggak ramai nggak digubris. Tadi apa satu lagi Mas? Apa tadi? No viral no ratas. No viral no ratas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas. Greenpeace kan concern dengan persoalan lingkungan nih. Dan kemudian ketika kita bicara soal nikel, ini kan jadi satu lagi rame banget ditambang dari dulu, dan bahkan di 2023 atau 2024 sebenarnya sempat disampaikan bahwa cadangan nikel kita tuh cuma tinggal 15 tahun lagi sebenarnya. Ya betul. Sementara dia jadi bahan baterai kan. Nah itu kenapa Raja Ampat nih akhirnya itu kemudian disasar? Apakah memang nggak ada tempat lain yang memang lebih firm untuk bisa ditambang lagi? Atau Raja Ampat nih memang kandungannya memang gila banget nih soal nikel, kan sampai pulau-pulau kecil kan seolah-olah berangus comot gitu. Aku pakai teori boleh ya? Boleh. Biar agak intelek. Forum ini tidak terlalu tongkrongan. Daging nih gitu. Tongkrongan udah jam 1 malam tuh. Udah keluar teori. Padahal masih jam siang. Jam 1 siang. Oke, itu juga Mas. Ada di teori ekonomi itu ada namanya natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Oh iya itu. Secara ekonomi. Ahli ekonomi nih ya, bukan kutukan yang dari atas. Dalam artinya ketika sumber daya alamnya banyak, maka masyarakatnya miskin, masyarakatnya tidak punya akses terhadap pendidikan, tidak punya akses terhadap kesehatan. Ini ada indeksnya, dan udah banyak riset yang nulis tentang ini di Indonesia. Yang paling tinggi indeks kerusakan sumber daya alam, kutukan sumber daya alam itu Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua Barat. Papua. Dulu kan belum Papua Barat Daya. Masih belum pemekaran. Jadi Papua dan Papua Barat gitu. Jadi ini sudah membuktikan. Nah, di dalam teori natural resource curse ini ada yang disebut sebagai Dutch disease. Dutch disease ini
Ini bukan gara-gara Belanda ya, tapi ini perilaku Belanda istilahnya, atau Belanda Penjajah. sindrom gitu, penjajah, kolonial gitu. Jadi mengambil sebesar-besarnya apa yang bisa diambil. Dalam kata lain, rakus, gitu Mas. Oke. Rakus. Jadi dengan alasan bahwa ada nikelnya, kita tambang, gitu. Tidak peduli yang lain. Tapi aturan hukum kita begitu. Gak apa-apa, ini aku jelasin dikit ya. Jadi di Indonesia ini ada level pertama itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Mana saja wilayah pertambangan. Dalam kepalanya ESDM ya. Ya. Kementerian ESDM. Lalu kemudian aturan berikutnya ditetapkan wilayah usaha pertambangan. Wilayah usaha pertambangan ini adalah wilayah-wilayah yang dia memungkinkan ada kandungan di dalamnya, kandungan nikel dalam hal ini. Ini salah satu yang mau terbit di laporan kita. Pianemo tadi yang disebut itu sampai sekarang masih terdaftar masih bagian dari area wilayah usaha pertambangan. Gawat. Pianemo itu. Pianemo. Jadi suatu saat dia dibutuhkan untuk ditambang, maka dia akan ditambang. Pianemo yang dibilang terkenal tadi. Nah, dia masuk dalam wilayah usaha pertambangan. Ketika dia wilayah usaha pertambangan, pemerintah mengeluarkan yang namanya wilayah izin usaha pertambangan. Artinya dia sudah dibebankan izin. Tidak peduli dimanapun. Jadi yang penting ada resource, dia di dalam wilayah usaha pertambangan, terbitkan. Nah, setelah terbit, kalau dia di dalam kawasan hutan, maka Kementerian Kehutanan harus menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau sekarang namanya PPKH. Lalu kemudian kalau dia untuk persetujuan lingkungannya diterbitkan sama Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi tiga tempat. Ini menunjukkan sebenarnya cara pikir kita terhadap sumber daya yang ada di Indonesia ini itu adalah cara pikir ekstraktif. Nambang, rakus gitu. Jadi segala sesuatu selagi masih ada barang itu di situ, gaspol. Gitu. Jadi itu barang. Tanpa ada safeguard. Safeguardnya ada di mana? Safeguardnya ada di kehutanan sama ada di LH. Ini kan hutan lindung. Batang Pele itu hutan lindung, Mas. Gak itu hutan lindung. Kalau mau lebih detail, sebenarnya tidak boleh ada penambangan di dalam kawasan hutan di Indonesia. Apakah boleh hutan lindung ditambang? Boleh, bayangkan. Kenapa dia disebut hutan lindung? Kan dilindungi ya. Dilindungi. Karena ekosistemnya kunci gitu. Ekosistemnya kunci. Tapi boleh ditambang? Boleh. Masa kita punya sumber daya alam nggak ditambang? Kan bantahannya selalu gitu. Tapi ngapain ditetapkan hutan lindung kalau boleh ditambang? Puyeng Mas. Mungkin memang negara kita sangat anti mubazir. Oke, kita lanjutkan ke puyungan ini, Vito. Ayo. Dengan pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin akan lebih puyeng. Gas. Ya. Kita tahu lah industri ekstraktif di Indonesia di mana-mana, beritanya juga ada banyak. Tambang ilegal juga ada banyak. Yang sampai ke pengadilan didenda juga banyak. Yang kena TPPU gitu. Dan berita-berita soal tambang ilegal ini backingnya ada dan tidak main-main juga banyak. Betul. Apakah itu ditemui juga di Raja Ampat berdasarkan penelusuran Greenpeace? Apakah dia backing atau tidak? Bisa jadi dia yang punya. Jadi dari 5 atau 4 gini aja spesifiknya gini aja Bang. Dari 4 IUP yang dicabut atau 5 deh, kalau 5 lah kita bahasnya sama yang gag ya. Iya. Itu dari penemuan Greenpeace, ini adakah perusahaan yang kemudian terafiliasi gitu dengan tokoh-tokoh politik atau pemain besar kelas kakap pengusaha besar di Indonesia gitu? Apakah kita harus berhati-hati? Iya, tapi mari kita pakai teori ya. Jadi ada namanya di PPATK itu yang analisis transaksi keuangan, itu ada satu peraturan juga tentang political exposed persons namanya. Orang-orang yang terekspos secara politik, yang dia punya kaitan seperti saham, punya kaitan seperti anak perusahaan gitu. Jadi di Greenpeace metode ini dikembangkan, namanya shadowing gitu ya. Jadi semacam orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan, gitu, menyamar atau tidak terlihat. Jadi apa yang kita lakukan? Kita kan sudah tahu ini pulaunya ada. Terus kita tahu siapa yang punya konsesinya siapa. Dengan begitu maka adalah yang namanya nama perusahaan. PT KWM misalnya.
KMS, KSM. KSM. Misalnya PT KSM gitu ya. Di PT ini kita tentu bisa harus cari tahu siapa direkturnya. Nah, kami tahulah direkturnya siapa misalnya gitu ya. Dan ternyata direkturnya ini adalah seorang politikus besar misalnya. Direkturnya PT KSM politikus besar. Salah satu direkturnya adalah politikus besar misalnya. Apakah masih menjabat? Tidak menjabat lagi misalnya, tapi pernah terekspos secara politik. Ada namanya FN di sana. FM. Nah, itu ini untuk tambang yang di Pulau KW ya. Ya, ada di sana gitu ya. Lalu kemudian Bapak ini juga punya perusahaan. Jadi dia kalau yang FN ini dia direktur langsung, bagian dari dewan bagian dari dewan direksi gitu ya. Nah, kan itu nggak cukup. Oh, siapa lagi nih yang memiliki saham-saham di pulau ini gitu ya. Nah, kita lihatlah. Oh, dia dimiliki sama perusahaan. Nah, ada satu perusahaan yang suka magarin. Suka magarin. Yang bukan daratan kan? Laut. Ya. Pokoknya tapi ada yang bilang, "Oh, kan itu dulunya daratan." Bekas daratan. Repot kita ketua. Berat itu. Ya, berat. Jadi yang suka magarin di sana. Kok bisa ini ada perusahaan tukang magar-magar ini ada di pulau ini. Terus kita lihat kepemilikan saham. Nah, pada saat kita terusin perusahaan yang memiliki saham ini siapa yang punya, dan kita terusin lagi ada juga nih yang berbintang di pundaknya misalnya begitu. Jadi purnawirawan dan sebagainya. Purnawirawan. Inisial NS. NS Purnawirawan. Greenpeace akan terbitkan laporan. Siap. Berkecimpung di dunia politik juga kayaknya itu beliau itu ya. Iya, betul. Purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik. Jadi posisi pertambangan ini makanya harusnya dievaluasi gitu ya. Makanya menjadi pertanyaan kita, bagaimana mungkin ada pulau-pulau kecil yang udah diatur tidak boleh ditambang, tapi ada izin diterbitkan di sana. Itu menjadi question mark besar sebenarnya bagi kita semua. Kenapa sudah dilarang oleh aturan, tapi tetap ada? Apakah ada keputusan? Itu iya. Itu. Bim Salabim itu ya kan Itulah keinginan kita semua cari cara agar kemudian orang bisa melihat gitu bahwa persoalan ini tidak sesederhana itu sebenarnya. Iya. Itulah yang. Nah, ini ada keinginan dari produser untuk memperdalam Vito. Jangan pucet ente lihat pertanyaannya. Iya. Ini semua terkait yang disebut tadi baru PT KSM aja yang pegang IUP di Pulau KW. Gimana dengan pulau-pulau lainnya? Ini ternyata masih nagih nama-nama lainnya. Iya. Gimana ini, Bang? Aduh. Iya, kalau nama-nama lainnya mari kita telusurin ya. Oke. Iya, ini menarik sebenarnya. Ada beberapa IUP di tambang lain, dia terafiliasi dengan politik lokal. Malah politik lokal juga. Jadi nggak semuanya nasional gitu ya. Ada dia tokoh politik bahkan di luar Raja Ampat gitu ya. Dan ketika dia politik lokal tentu ada partainya toh. Iya. Iya. Gitu. Jadi makanya ada satu riset yang pernah dikeluarkan Greenpeace soal hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia, dan itu punya kaitan bagaimana bisnis berjalan di Indonesia terutama untuk industri ekstraktif itu erat kaitannya dengan keputusan-keputusan politik gitu. Atau ada hubungan dengan politisi politisi. Yang paling gampang misalnya kan ada PT GAC tadi ya. PT GAC ini kan punyanya Antam, dia anak perusahaannya Antam. 100% lah. Sejak 2018 apa? Ya, dia kalau 100% kan ada juga kepemilikan publik ya. Karena kan ANTM TBK gitu ya. Tapi sebagian besar sahamnya dimilikin sama PT Antam. Dia anak perusahaannya PT Antam. Nah, PT Antam ini kan punya PT Antam ini kan di bawahnya Main ID. Dan kalau kita bisa lihat yang di Main ID, kita bisa lihat tokoh-tokoh politik di situ. Dengan sangat mudah sih. Iya, dengan sangat mudah. Ada tokoh Ibu GN, gitu ya. Searching aja komisaris Main ID. Ya. Siapa-siapa aja gitu. Tapi ya. kalau ada kodenya GN, bukan ibu manggilnya. Apa? Sis. Oh iya, sis. Temennya? Ini tolong dilanjutkan aja. Iya. Ini saya. Nah, Iya. bronya sekarang jauh kan? Iya, jauh. Ini, Nah, tapi kan bronya
jadi apa sekarang? Garuda. Iya. Wamen. Oh iya, Wamen. Loh, ada juga yang jadi men yang punya kaitan Oh sama urusan ada. ini. Hutan. Iya. Iya. Iya, bronya. Harusnya ini Hutan. bro Ya tuh bisa Allah. telepon sis. Waduh ini kawasan saya ini sis. Iya. Gitu tuh. Iya ya. Jangan inilah gitu ya. Tolong Iya. ya. Oh, Sis kan komisaris. Iya. Gimana sis? Harusnya sis sebagai komisaris punya wawasan lingkungan yang Oke, gitulah ya. Iya. Toh ini pulau-pulau kecil gitu. Atau satu kan. partai maksudnya bisa ngobrol misalnya ya. Iya. Aduh, kenal lagi sama orangnya. Oke, lanjut. Tapi ada juga tokoh agama loh. Oh, iya, ada. tokoh agama. Vito itu biasanya yang nulis. Gus ya. Gus. iya. Ada tokoh agama. Ya pasti kenal lah Oh mereka kenal itu lah. ya. Kemarin juga ngasih Oke. statement kok. Bang Iqbal kalau ngomong kayak gini ada deg-degannya nggak atau udah biasa ya? Iya, tapi jujur aku takut sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi Bikin 4 jujur. perusahaan ditutup. Iya. gimana? Takut, tapi aku kemarin ke Batang Peleto terus ketemu sama bapak di sana sama mama di sana tuh. Mereka yang punya homestay, kecil-kecil homestaynya bilang begini, mereka kan mau digusur ya, memungkinkan untuk digusur karena masuk di dalam konsesi untuk kampung. Tapi namanya Bapak Timo bilang begini, anak terima kasih sudah ke kampung kami. Kalau niat baik untuk jaga kita punya laut, punya hutan, Tuhan pasti jaga anak. Jadi aku sampai sekarang itu yang aku Pegang ya? Aku pegang. Dan ya ini masih panjang tentu perjuangan untuk lingkungan di Indonesia. Begitu tadi diumumkan gitu ya, aku betul-betul pengen peluk Bapak Timo gitu ya, kalau dekat gitu bahwa karena waktu saya Ketika diumumkan mencabut 4 itu ya. itu bilang. Tapi tentu kita masih punya wilayah-wilayah lain yang kita perjuangkan, tapi ini satu bentuk yang saya pengen bilang sama Pak Timo, Bapak sudah bertahun-tahun berlawan dengan ini perusahaan. Bapak boleh rayakan ini kemenangan, mereka sudah tidak ada lagi di kampung. Saya mau bilang begitu, saya mau peluk tuh. Rasanya gitu ya. Iya Pak Timo. Tentu saya takut sebenarnya teman-teman, tapi ada kuat dari warga. Jadi kalau kita ada fatigue lah ya di pekerjaan-pekerjaan lingkungan ini berhadapan dengan warga, tapi mereka selalu memberikan semangat gitu. Sehingga untuk ngomongin ini siapa sih yang punya gitu ya. Kan kita punya data ya. Greenpeace punya data dan bisa diuji gitu ya, dan kita siap untuk diuji gitu ya. Apakah siap untuk digugat? Apakah sudah berpengalaman dalam hal itu? Ya. Tentu gitu ya. Iya gitu. Tapi kita sebenarnya kalau pengadilan ini kan aktivis lingkungan, sebenarnya Indonesia punya undang-undang untuk melindungi orang-orang yang membela lingkungan hidup. Kita berharap hakim-hakim di Indonesia juga melindungi itu. Makanya saya berani-berani aja ngomong. Itu. Sangat Yang penting tidak menghina toh. Yang penting tidak menghina. yang penting tidak menghina. Benar. sangat Cuman positive nyenggol thinking dengan penegakan hukum. Yes. Ini mau tanya yang mana nih ya? Oke, yang ini. Pertanyaan pamungkas ini kayaknya Aduh. lu lah Kasih gantian. ya. Oke, sejauh mana ini Mas berkaitan dengan ini kan gini ini Mas. Ini di netizen Indo ini kan sering mengkait-kaitkan, kemarin salah satunya kan ada kapal apa namanya? JKW gitu kan. Sama Dewi Iriana. Dewi itu Iriana. Iriana misalnya gitu, dan kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga di Solo gitu. Ini ini juga sempat, ini kan juga keluarganya sempat diseret-seret ini Mas, keluarga di Solo ini soal Blok Medan dan Kanda Bahlil juga disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi nikel di Maluku Utara. Ini apakah memang di Raja Ampat ini kaitannya juga sampai ke situ gitu, sampai ke Solo, sampai ke Kanda Bahlil juga gitu? Kaitannya sebenarnya kalau secara spesifik gitu. Oke. Bentar, Bentar Mas, minum dulu kali. Oh iya ya. Boleh silakan. Remor lu ini saya. Iya. Ya, Ada media yang mengangkat soal ini kan? Ya. Ada JKW itu, terus Dewi Iriana begitu. Ini juga sebenarnya sudah diketahui sama teman-teman sudah dalam waktu yang lama gitu ya, dan ada kapal ini namanya. Ada kapal ini dan ditelusurin.
Dan tentu apakah ada keinginan untuk menelusurin gitu ya. Tentu kita sebagai researcher gitu ya, sebagai peneliti mencoba untuk siapa sih yang punya ini kapal gitu. Kepo lah ya, pastilah Kepo ya. dong, kepo pasti. Kan ini pejabat publik ya. Pejabat atau mantan pejabat publik gitu. Waktu itu dia masih pejabat publik. Tapi kan anaknya masih pejabat publik. Iya betul, Yes, okay. betul. Yes. Jadi satu keluarga. Nah, waktu kita lihat, kita telusurin, sampai sekarang Greenpeace belum menemukan kaitan secara langsung, direct atau bukti keras bahasanya gitu ya. Masih dugaan-dugaan. Greenpeace tidak bisa mengeluarkan laporan atau mengeluarkan pernyataan kalau dia masih dalam dugaan yang jauh sekali. Abu-abu ya, masih jauh datanya masih jauh. Tentu kita telusurin lebih lanjut. Nah, terkait dengan Blok Mandiodo, ada Blok Medan gitu ya. Ini bisa kita tarik sebenarnya. Ini kan bukan hal baru. Tempo udah angkat beberapa. Soal nikel ini bukan hal baru. Kompas bahkan 2021 udah Kerajaan Ampat dulu. Tahun 2006 bahkan udah ada yang bikin film soal PT GAK sebenarnya, soal Pulau GAK. Jadi udah lama gitu ya. Nah, soal nikel ini kan mencuat ketika ada upaya, apapun pertanyaannya di debat, jawabannya hilirisasi. Karena kemudian ini mencuat semenjak Presiden Jokowi soal hilirisasi ini. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ada liputan dari investigasi teman-teman Tempo, lalu kemudian juga teman-teman Jatam yang menemukan ada kaitan antara korupsi sumber daya alam ya, dan disebut di pengadilan berkaitan dengan Blok Medan gitu. Tapi apakah ini sampai ke Raja Ampat? Yang kita sampaikan adalah tentu nama kita belum konfirmasi, belum terlihat gitu. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa tata kelola yang buruk yang kemudian dilandasi dengan korupsi seperti yang terjadi pada Gubernur Maluku Utara kan sudah divonis ya, dan beliau juga sudah berpulang ya. Tapi buruknya tata kelola nikel ini tentu memiliki kaitan kenapa kemudian industrialisasi nikel di Indonesia juga buruk, termasuk kemudian ada tiba-tiba izin yang bukan tiba-tiba lah ya, ada izin yang diterbitkan di pulau kecil. Nabrak aturan akhirnya. Nabrak aturan. Cukup aman. Cukup aman. Ini kadang pertanyaan kita yang nggak aman ini. Oke, Vito tolong, pusing banget nih gue. Ya mungkin sekaligus mengakhiri ya, karena degup jantung udah di atas 200 ini. Iyalah, udah banyak banget ini pertanyaannya, udahlah. Ayo cepet berat. Tapi dari nama-nama yang tadi disebut ada Pak FN, juga ada Pak Purnawirawan NS gitu. Oke, terus itu sejauh mana mereka betul-betul mempengaruhi izin perusahaan mereka soal tambang itu? Dan satu lagi aku tambahin Mas, pertanyaanku, karena dari Vito satu, aku satu. Apakah di Raja Ampat ini Greenpeace menemukan bahwa memang ada lobby-lobby politik yang terjadi untuk memuluskan izin-izin ini gitu? Ya. Berat ya. Ini yang harus diakui, sebagai NGO kita tidak mampu memiliki infrastruktur untuk sampai ke arah sana, untuk membutuhkan ada lobby atau tidak. Siapa yang mampu melakukan itu? Penegak hukum, polisi, kejaksaan, atau bahkan KPK. Ini kan kejaksaan lagi rame ya. Ada juga kasus timah di 271 triliun. Ayo dong lihat Raja Ampat. Nikel dong gitu ya, untuk lihat. Tentu kami yang bisa dilakukan Greenpeace adalah berdasarkan data yang bisa diakses dan bisa diambil publik. Kalau data diam-diam itu nggak bisa dipublish, karena kan kita nggak bisa buktikan, tidak bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak gitu. Jadi sejauh ini kami memang tidak punya bukti keras gitu ya untuk bilang bahwa ini ada lobby-lobby politik. Tapi secara teori anak FISIP gitu ya. Anak politik. Itulah kenapa ada aturan di Indonesia soal conflict of interest sebenarnya. Potensi conflict of interest ini benturan kepentingan gitu ya, bahwa ketika dia jadi tokoh politik, ketika dia jadi purnawirawan gitu ya, dia akan mendapatkan privilege sehingga dia mendapatkan kemewahan untuk izinnya diterbitkan, aktivitas perusahaan dan sebagainya. Itulah kenapa PPATK juga menelusurin gitu. Tidak satu perusahaan, PPATK itu tidak hanya menelusuri perusahaan tersebut, tapi ditelusurin ke bawah, anak perusahaannya siapa, atau ke atas dia anak perusahaan siapa, atau ke kanan, ke samping itu misalnya jaringannya itu apakah istrinya, anaknya dari komisarisnya itu ke sana. Begitu cara melihatnya gitu ya. Tapi yang bisa disampaikan Greenpeace adalah
kami memiliki nama-nama semua dari perusahaan ini, jejaringnya gitu ya. Kita memiliki nama-nama itu, kita tahu dia siapa gitu. Bahkan kalau kita bisa tahu siapa drivernya atau supirnya itu lebih bagus lagi. Apakah supirnya punya perusahaan atau enggak? Ya kan Pernah nama sering daftarnya pakai nama kan? supir itu kan. Paham. Ya Nama kan? kantor juga sering kalau Saya tidak paham sebenarnya Mas, saya kuliahnya kan pendidikan bahasa Indonesia. Bukan anak FISIP saya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang tinggal di mana gitu yang tidak memungkinkan dia punya perusahaan, tapi tiba-tiba dia punya perusahaan besar. Apalagi nikel. Apalagi jangan bikin Mas, rezeki orang kan nggak tahu, jangan melenting orang memang kan. Iya, ketua jangan suzon dulu ya. Masa driver nggak boleh jadi komisaris ya? Nah, iya. Bisa jadi memang skillnya loh. Skill apa nih Mas? Mengantar. Iya kan? Iya kan? Bisa jadi. Iya. Tapi dari sini misalnya kayak, tapi kan kalau dia dapat mobilnya nggak apa-apa, tapi mobilnya dipakai sama. Misal begitu ya. Bisa begitu ya. Iya, jadi memang ini ditelusuri di apa namanya, kalau di Greenpeace disebut sebagai corporate mapping. Jadi kita mau mappingkan perusahaan-perusahaan ini terutama di industri ekstraktif. Oke, terakhir Bang Iqbal. Ini beneran terakhir. Oke. Yoi. Kemenangan. Aku sampai tengah malam siap ini kalau kayak gini. Gitu. Iya. Tambahin berapa episode ya? Tukang bubur ke Raja Ampat nih episode. Bang, kemenangan kecil udah diraih di Raja Ampat lah setidaknya. Tapi kan masih banyak wilayah lain yang disasar untuk tambang nih. Kita harus watch out kawasan mana lagi, Bang? Yang harus jadi perhatian selanjutnya, karena kalau nggak salah di Harian Kompas itu ditulis ada 34 pulau apa kecil. Pulau kecil, 54 kalau tidak salah ya. Datanya Jatam ya, datanya Jatam. Jadi ada puluhan pulau-pulau kecil yang ditambang, gak cuma Raja Ampat. Dan ini PR bagi kita semua, makanya walaupun ada kemenangan kecil, kami sangat ingin sekali bahwa netizen ini juga tetap mengambil perhatian terhadap lingkungan gitu ya. Kita tahu no viral no justice, no viral no ratas gitu ya. Tapi mari kita sama-sama jaga semangat ini untuk melindungi wilayah-wilayah lain gitu. Jadi kayak sekarang kayak Kabaina itu di wilayah, dia pulau kecil juga di wilayah Sulawesi gitu ya. Dan itu udah hancur banget. Jadi bahkan kalau di Kabaina itu kita mendarat aja itu udah di atas lumpur-lumpur gitu. Iya. Kagangnya satu pesawat. Itu ada Greenpeace ada foto videonya yang bisa di-share ke kita. Ada. Jadi kalau Kabaina itu bahkan ada video di Kabaina itu nelayan masuk itu udah di atas lumpur yang tadinya bersih gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di Raja Ampat gitu ya. Tapi jadi kita kayak nirempati gitu ya. Gitu bahwa ya kita cuman, saya juga sebenarnya merasa bersalah gitu ya dalam hal ini, tapi nggak punya kemampuan juga untuk lebih. Jadi kayak misalnya ya kita perhatiannya sama Raja Ampat 4 pulau, mudah-mudahan selamat di sana dicabut. Tapi bagaimana dengan Kabaina, bagaimana dengan Wawoni, bagaimana dengan orang-orang di Teluk Weda gitu ya. Kita punya tanggung jawab di sana sebenarnya. Jadi kita juga harus setelah ini kita juga harus kasih perhatian banyak. Bahkan ada satu pulau yang sekarang 11 penduduknya ditangkap sama polisi atas tambang nikel juga di Maluku Utara. Di Maluku Utara, di kampung Mabasangaji. 11 ditangkap gitu ya. Tapi apakah perhatian gara-gara pulau ini tidak secantik Raja Ampat sehingga kita membiarkan 11 orang ini ditangkap? Enggak sebenarnya. Maka kita harus mengawal sebenarnya kenapa ada 11 orang yang ditangkap hanya karena dia mempertahankan tanahnya. Teman-teman netizen atau kita semua di digital mendapatkan dukungan terhadap masyarakat Raja Ampat. Tapi kami juga ingin meminta sebenarnya kita mendukung orang-orang yang menjadi korban-korban dari industri ekstraktif, dan banyak banget. Banyak yang ditangkap. Bahkan di Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu karena konflik antara sawit dengan masyarakat, ada yang ditembak oleh aparat keamanan dan meninggal gitu ya. Dan cerita-cerita ini kan harus kita akhiri ya. Indonesia memang kaya sumber daya alam. Di atas kita bisa tumbuhkan sawit, di bawah kita ada migas, di dalam perut bumi kita ada nikel gitu. Tapi mau sampai kapan kita bergantung pada ini semua, dan sampai kapan kita mengorbankan anak bangsa sendiri? Yang justru malah jadi kayak bukan berkah lagi, tapi jadi kayak bencana. Kutukan, kurs tadi. Kutukan, ya. Tapi dengan perjuangan ini
apa Bang Iqbal dan kawan-kawan, ente antek asing nggak Jan? Ente antek asing. Jadi kita juga takut Iya, jadinya dikira kita antek asing iya. juga kita. Dalam pergaulan hubungan kita ini, saya memastikan diri 100% NKRI saya. Saya nggak terlalu sih. Ya, ente mulai ada antek asingnya. Muka kelihatan. Oh iya. Aduh. Iya. Dengan narasi-narasi yang kadang disebarkan oleh penguasa tuh, bahwa ada antek asing yang ini ya. Selalu ada cerita-cerita soal selalu ada cerita-cerita soal antek-antek asing ini ya kepada NGO atau orang-orang yang dianggap kemudian mengadu domba gitu ya. Tapi aku lahir nih besar di Siantar di Sumatera Utara. Oke. Iya kan, namaku Iqbal Damanik kan. Marga Kurang udah Batak membuktikan. apa nih? Kurang apa? Ya, Damanik. Wajah bisalah diragukan Ya. Batak. Tapi Batak nih tulen. Ya. Jadi di mana asingnya gitu. Lalu teman-teman yang dari Raja Ampat yang datang bersuara juga dari Raja Ampat. Mereka lahir besar di sana. Di mana asingnya gitu ya. Kalau kemudian selalu disebut-sebut asing, teman-teman ini bersuara, saya dan kawan-kawan yang lain banyak bersuara, itu demi negara ini, demi bangsa ini. Kan Indonesia ini disebut sebagai negara bangsa kan. Kita dianggap satu negara karena kita punya imajinasi yang sama tentang Indonesia. Maka kemudian kita disebut sebagai negara bangsa. Jadi jangan hancurkan imajinasi itu gitu. Karena kita bersatu ini karena imajinasi bangsa-bangsa yang berbeda-beda tadi, lalu kemudian kita berkumpul gitu. Imajinasi orang-orang Raja Ampat terhadap Raja Ampat dia punya sendiri gitu. Dan termasuk imajinasi soal negara dan kebangsaan. Jadi jangan sering-sering menyebut orang yang bersuara untuk kebaikan negara sendiri disebut sebagai antek-antek asing. Karena suara itu berasal dari bumi Indonesia, nggak dari mana-mana. Jadi enggak serius. Ya udah oke. Enggak. Iya, bahkan maksudnya tadi beberapa orang yang mungkin ada terlibat yang nambang juga orang-orang Indonesia juga. Iya. Antek asing yang mana misalnya? Antek asing yang mana? Ya. Ada sih investasi asing di sini. Iya. Betul. Dari 5 pulau tadi ada yang satu iya. pulau yang itu ada penanaman modal asingnya. Jadi yang asing anak Raja Ampat yang menolak tambangnya atau tambangannya yang masuk. Nah, itu maka itu. Lo kok udah tadi. Nah, terakhir lagi Mas, nikel akhirnya adalah apa tadi? Berkah atau bencana? Berkah atau bencana? Udah kutukan. Udah ya. Kutukan. Ya. Kutukan. Kutukan. Makanya disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Semakin tinggi potensi sumber daya alam di Indonesia untuk provinsi-provinsi ini, maka semakin tinggi beban sosialnya, makin tinggi kemiskinannya, makin tinggi tingkat yang sakit gitu. Jadi akses terhadap pendidikan yang sulit, akses terhadap kesehatan yang sulit, akses terhadap pasar yang sulit. Sehingga ini menciptakan kemiskinan, kebodohan dan penyakit. Oke. Itu jawaban yang cukup tegas. Yes. Sip. Oke. Ya, kita harus akhiri karena ada pihak asing yang kurang. Bang Iqbal, terima kasih banyak untuk terima kasih. Thank you, Bang waktunya Iqbal. hari ini. Tetap semangat dalam perjuangan. Dan semoga selalu aman ya. Semoga Aman. selalu aman, semoga juga bisa Mudah-mudahan. memetik kemenangan-kemenangan lain di Amin. tempat yang lain. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Dan tadi yang kita ingat bahwa pesan dari Pak siapa tadi? Pak Timo. Pak Timo. Kalau mau selamatkan alam, Tuhan pasti kasih jalan. Gitu. Gitu sahabat. Respect ya. Respectful. Gitu sahabat Kompas.com, semoga bisa mendapatkan pencerahan dari tayangan ini, obrolan kita dengan Iqbal Damanik. Ya, akhir kata saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Ampol selanjutnya. Siap.